Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Cut Nurul Musliah dengan NIM 247070515. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi pertama yaitu Mobile Device Security dan Mobile Device Management. Pengertian Mobile Device Security. Mobile Device Security adalah keamanan piranti bergerak seperti smartphone, tablet, dan laptop yang melindungi data, aplikasi, dan koneksi jaringan dari ancaman siber. Tujuan utama Mobile Device Security adalah melindungi data sensitif perusahaan, mencegah kebocoran informasi, serta menjaga privasi pengguna agar tidak disalahgunakan pihak lain. Selanjutnya ada metode koneksi piranti bergerak. Piranti bergerak dapat terhubung ke internet atau perangkat lain dengan berbagai metode koneksi. Contohnya, Wi-Fi. Wi-Fi untuk akses internet tanpa kabel. Bluetooth untuk transfer data jarak dekat. NFC untuk transaksi digital seperti pembayaran jaringan seluler, serta VPN yang digunakan untuk koneksi aman ke jaringan perusahaan. Namun, metode ini memiliki resiko seperti penyadapan data, Wi-Fi palsu atau evil twin, hingga serangan pada Bluetooth. Karena itu, pengguna harus berhati-hati saat menggunakan jaringan publik. Selanjutnya, ada ancaman pada piranti bergerak. Ada beberapa macam ancaman yang sering menyerang perangkat mobile. Yang pertama yaitu man in the middle, yaitu penyadapan komunikasi pengguna. Kedua ada malware mobile, yaitu virus yang dapat mencuri data. Ada bluejacking atau bluesnarfing, yaitu serangan melalui Bluetooth. Dan yang terakhir ada spoofing dan phishing, yaitu penipuan untuk mencari akun dan informasi data. Selanjutnya, ada dampak dari ancaman ini bisa sangat besar, mulai dari kehilangan data penting, kebocoran privasi pengguna, dan kerugian finansial perusahaan. Dampak di ancaman ini sangat besar, mulai dari kehilangan data penting, kebocoran privasi, hingga kerugian finansial bagi pengguna maupun perusahaan. Selanjutnya, ada pengertian Mobile Device Management. Untuk MDM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, mengawasi, dan mengamankan perangkat mobile dalam organisasi. Fungsinya yaitu mengatur konfigurasi perangkat, menginstal aplikasi kerja, memantau perangkat secara real-time, dan melakukan remote wipe, yaitu menghapus data dari jarak jauh jika perangkat hilang. Tujuan utama MDM adalah meningkatkan keamanan data dan efisiensi kerja perusahaan. Selanjutnya ada komponen inti MDM. Dalam MDM terdapat beberapa komponen inti. Pertama ada Mobile Application Management, yaitu pengelolaan aplikasi kerja agar tetap aman. Yang kedua ada Mobile Contact Management, yaitu sistem yang mengatur dan melindungi dokumen perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada Contact Aware Authentication, yaitu autentikasi cerdas berdasarkan lokasi, perangkat, dan perilaku pengguna. Jadi, sistem bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, ada fitur keamanan dalam MDM. MDM juga memiliki fitur keamanan tambahan. Contohnya seperti screen lock dan password, yang berfungsi mencegah akses tidak sah ke perangkat. Kemudian ada biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan login. Selain itu, terdapat juga push notification, yaitu notifikasi keamanan secara real-time
apabila ada aktivitas mencurigakan pada perangkat. Selanjutnya ada perlindungan data mobile. Untuk melindungi data, MDM menyediakan beberapa teknologi keamanan, seperti Full Device Encryption, yaitu mengenkripsi seluruh isi perangkat sehingga tidak mudah diakses orang lain. Yang kedua ada Containerization, yaitu memisahkan data pribadi dan data kerja agar lebih aman. Dan yang terakhir ada Remote Wipe, yaitu fitur penghapusan data jarak jauh jika perangkat hilang atau dicuri untuk mencegah kebocoran informasi. Selanjutnya ada kebijakan pengguna perangkat. Perusahaan ini juga memiliki kebijakan penggunaan perangkat mobile. Yang pertama yaitu ada BIOD, yaitu karyawan menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja. Yang kedua ada COPE, yaitu perangkat memiliki perusahaan tetapi masih bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir ada KOBO, yaitu perangkat hanya digunakan untuk pekerjaan sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi. Setiap kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, perangkat mobile memiliki peran penting dalam kehidupan modern, namun juga memiliki risiko keamanan yang besar. Karena itu, perusahaan membutuhkan Mobile Device Management atau MDM untuk mengelola dan melindungi perangkat serta data yang digunakan. Setelah itu, kebijakan seperti BIOD, COPE, dan KOBO membantu perusahaan mengatur penggunaan perangkat secara lebih aman dan terkontrol. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu keamanan perangkat IoT. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi IoT Security, yaitu yang pertama memahami konsep IoT dan ekosistemnya, termasuk bagaimana arsitektur dan model komunikasi pada sistem IoT bekerja. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi tantangan dan ancaman keamanan pada IoT, serta memahami bagaimana cara melindungi sistem tersebut. Selanjutnya ada konsep dan ekosistem IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang dapat terhubung ke internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contoh penerapan IoT dapat ditemukan pada smart home, healthcare, transportation, industrial IoT, dan smart city. Manfaat IoT sendiri sangat banyak seperti monitoring secara real-time, analitik data, otomasi proses, dan pengurangan biaya. Yang ketiga yaitu ada 3 dimensi konektivitas, yaitu anytime, bisa terhubung kapan saja. Anything, semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Dan anyplace dapat digunakan di mana saja. Selanjutnya ada arsitektur 4 lapis IoT. Sistem IoT memiliki 4 lapisan arsitektur utama. Yang pertama yaitu ada device layer, yang terdiri dari sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data. Lapisan yang kedua yaitu ada communication layer. Yaitu berfungsi menghubungkan perangkat menggunakan protokol seperti MQTT, Zigbee, atau Bluetooth. Lapisan ketiga yaitu ada cloud platform layer. Yaitu cloud platform layer tempat data disimpan dan diproses atau dianalisis. Dan yang terakhir yaitu ada process layer, yaitu bagian yang digunakan untuk aplikasi bisnis, dashboard monitoring, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model komunikasi IoT,
Di dalam IoT, terdapat beberapa model komunikasi. Yang pertama yaitu ada device to device, yaitu komunikasi langsung antar perangkat. Yang kedua yaitu ada device to gateway, yaitu perangkat berkomunikasi melalui gateway sebagai perantara. Yang ketiga yaitu ada device to cloud, yaitu perangkat langsung terhubung ke cloud melalui internet. Dan yang terakhir yaitu ada cloud to cloud, yaitu pertukaran data antar platform cloud untuk integrasi sistem yang lebih luas. Selanjutnya ada tantangan dan ancaman keamanan IoT. Meskipun memberikan banyak manfaat, IoT juga memiliki berbagai tantangan keamanan. Beberapa tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya perangkat, banyaknya jenis perangkat dan protokol yang berbeda, serta sulitnya melakukan update firmware. Selain itu, masih banyak perangkat IoT yang menggunakan password bawaan yang lemah sehingga mudah diserang. Selain itu, masih banyak perangkat IoT yang menggunakan password bawaan yang lemah sehingga mudah diserang. Contoh ancaman nyata, seperti Mirai botnet, yang memanfaatkan password default untuk melakukan serangan besar-besaran. Ada juga serangan seperti firmware exploitation, man in the middle, dan pencurian data. Selanjutnya ada OWASP IoT Top 10. OWASP IoT Top 10 merupakan daftar kerentanan keamanan paling kritis pada perangkat IoT. Beberapa di antaranya adalah ada password yang lemah, network-nya yang tidak aman, interface yang rentan terhadap serangan, dan yang terakhir yaitu sistem update firmware yang aman. Karena itu, pengguna maupun pengembangan perangkat IoT harus lebih memperhatikan keamanan sejak awal. Selanjutnya ada keamanan berlapis pada IoT. Untuk melindungi sistem IoT digunakan pendekatan keamanan berlapis atau defense in depth. Yang pertama itu ada device layer. Keamanan dilakukan melalui secure boot dan identitas untuk perangkat. Pada communication layer digunakan enkripsi data dan autentikasi. Yang ketiga yaitu ada cloud platform layer. Digunakan secure API monitoring dan pembaruan otomatis. Sedangkan pada application layer diterapkan multifaktor authentication dan pembatasan akses pengguna. Selanjutnya ada best practices. Ada beberapa langkah terbaik untuk meningkatkan IoT. Misalnya mengganti password default, menggunakan autentikasi kuat, melakukan update sistem secara berkala, menggunakan VPN dan enkripsi data, serta memisahkan jaringan IoT dari jaringan utama. Best konteks keamanan IoT di Indonesia. Di Indonesia mengadopsi IoT di berbagai sektor, namun menghadapi tantangan unik terkait infrastruktur, kesadaran, dan regulasi yang memerlukan pendekatan khusus. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.